Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Designering. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara membuat pintu sekaligus cara membuat jendela untuk di SketchUp ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja di sini lembar kerja SketchUp-nya sudah terbuka. Oke. Ya, kita hapus dulu ini ya guys ya. Ya, sekarang kita masuk ke tahap awal. Nah, cara pertama ya guys, cara pertama yang harus kita lakukan ya untuk membuat pintu ya, kita pertama dulu membuat pintu. Teman-teman bisa pilih yang ini, rectangle ya, atau bisa juga di atas ini, klik lalu buat angkat seperti ini vertikal, secara vertikal. Oh ya, sebelum itu kita terlebih dahulu men-setting ya guys, kita harus men-setting terlebih dahulu ya, ukurannya supaya ya, kita setting di sini, kita gunakan desimal, lalu kita pilih cm ya, lalu kita close. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat ulang ya. Teman-teman tinggal pilih begini secara vertikal. Nah, kita buat anggap saja seperti ini terlebih dahulu. Kita gunakan ini ya guys ya, measure distance ya, kita gunakan ini untuk membuat jaraknya ya. Kita mulai dari bawah sini angkat ke atas ya, jadi kita buat pintu itu dengan ketinggian 2,10 meter ya, 2,10 meter. Jadi kalau dalam senti itu 210. Enter. Oh, banyak kecil. Nah, setelah itu kita ambil ya dari samping, lebarnya itu kita gunakan 90. Enter. Nah, maka dia sudah jadi ya. Langkah kedua kita menggunakan rectangle lagi ya, bisa menggunakan rectangle, bisa juga menggunakan line ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk cara cepatnya kita gunakan rectangle, kita ambil sudutnya seperti ini, langsung kita klik di sini ya. Jadi kita ulangi, sini kita menggunakan rectangle ya, kita mulai dari bawah sini. Nah, dia sudah jadi. Nah, untuk sisanya ini kita hapus saja dulu ya guys ya. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini ya, kita gunakan ini push in ya, kita tarik dari belakang sini. Nah, untuk ketebalan pintu itu ya, kita bikin dulu kusennya. Nah, untuk ketebalan kusennya itu kan sekitar 5 cm ya, maksudnya ketebalannya itu kita kasih saja ketebalan dinding, atau kita gunakan 13 saja ya, sesuai dengan ukuran batu bata 13 cm. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika dia sudah jadi bentuk seperti ini, maka langkah kedua kita gunakan perintah ini, offset ya, kita gunakan perintah offset, lalu arahkan di objek ya, di sini, lalu kita tekan, maka seperti ini, kita tarik dia ke dalam, lalu masukkan ukuran. Nah, jadi kita ini akan offset lebarnya ini guys, lebarnya ini ya, untuk kusennya biasanya kan 5 cm, jadi kita masukkan angka 5 lalu enter. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Jadi dia sudah berbentuk seperti gawangan ya guys. Nah, ya, untuk di bawah sini kita hapus, kita garis sampai ke bawah ya, karena untuk pintu kan dia tidak ada ya, kita hapus saja yang ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik ini ya, klik, bisa copy, klik 2 kali ya, kita klik 2 kali seperti ini, lalu gunakan move, perintah move, lalu ya, Ctrl C. Nah, pindahkan dia. Nah, oke. Jadi dia sudah berpindah
Nah, jika sudah, kita gunakan push ini, kita dorong bagian depan ini, kita dorong ke belakang. Nah, sehingga dia sudah menjadi kusen ya, kusen kayu. Nah, untuk warnanya kita ubah, kita pilih ini. Nah, kita masuk untuk mencari warna ya, karena di sini kita akan menggunakan kusen kayu, jadi kita cari ini untuk warnanya itu kayu wood ya, yang ini. Teman-teman terserah mau gunakan yang mana, kita gunakan saja yang ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita berikan warna ya. Oke, nah untuk ini kita tinggalkan terlebih dahulu, kita buat untuk daun pintunya. Nah, untuk daun pintunya sendiri ya, langkah pertamanya itu seperti tadi, kita gunakan push untuk membuat ketebalannya ya. Untuk ketebalannya itu kita kasih saja 3 cm. Oke, kita masukkan angka 3 pada keyboard. Nah, ketika sudah, kita buat motif daun pintunya. Nah, untuk motifnya ini sesuai dengan keinginan teman-teman saja ya. Jadi terlebih dahulu kita offset. Nah, untuk ketebalan daun pintunya itu, lebarnya ini kita kasih 10 cm, nah, seperti ini. Oke. Nah, jika teman-teman ingin polos saja, misalnya polos seperti ini, tidak apa-apa, bisa jadi tergantung teman-teman saja. Misalnya ingin membuat motif yang lain juga tidak apa-apa, itu tergantung kreativitas teman-teman. Nah, kita offset lagi bagian dalamnya itu, kita kasih 3 cm ya, jadi seperti ini. Nah, supaya dia memiliki motif ya, kita gunakan perintah push ini ya, kita ambil, kita arahkan ke sini, lalu kita dorong ke belakang, tapi dorongnya itu jangan sampai full ya, kita dorong saja, lalu kita kasih ukuran misalnya 1 cm. Nah, jadi seperti ini ya. Jika teman-teman ingin membuat pintu yang polos saja, bisa ini ya, lalu warnai, berikan warna. Nah, oke, mantap. Nah, jika sudah ya, kita blok terlebih dahulu. Oh ya, kita buat daun pintunya ini menjadi grup ya. Caranya itu teman-teman cukup blok seperti ini ya, lalu klik kanan, pilih make group ini, maka dia akan tergrup. Nah, juga untuk ini kusennya teman-teman bisa pilih. Oke, lalu make group. Nah, maka dia akan terblok seperti ini. Nah, inilah pintu sederhana ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ya pindahkan daun pintunya supaya dia melekat pada kusen. Teman-teman tinggal pilih di sudut sini, sudut ya, lalu bawa pintunya ke belakang sini. Nah, mantap, maka pintunya sudah selesai. Oh ya, untuk ini kita terlebih dahulu menambahkan warnanya. Nah, maka pintunya sudah selesai. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membuat jendela ya. Jendela ya, kita buat di samping sini saja. Nah, caranya itu sama seperti ya yang tadi, ini cara membuat pintu ya. Nah, jadi kita gunakan perintah rectangle, jadi seperti ini. Nah ya, kita gunakan juga ini measure, kita tarik garisnya ya, kita tarik garis dari atas sini ke bawah. Nah, untuk ketinggian pintu itu kan maksudnya untuk ketinggian jendela itu biasanya 120 ya, jadi kita kasih 120. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebarnya sendiri, oh ya, di sini kita buat jendela itu 2 daun ya teman-teman.
2 lubang maksudnya. Untuk lebarnya sendiri itu kita beri 150. Jadi dia kalau seperti ini ya kita tinggal tambahkan saja. Jadi kita gunakan garis line ya. Nah seperti itu, lalu kita hapus. Nah untuk yang di bawah ini kita garis, maka kita hapus untuk sisanya. Nah jika sudah seperti ini ya, langkah keduanya tadi itu kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Bagi 2, kita tarik garis dari samping, pilih di sini. Nah oke, setelah itu kita buat ya bingkai kusennya terlebih dahulu menggunakan perintah offset seperti ini ya. Saya lupa ya, sebelumnya kita harus ya menarik ini dengan perintah push ya. Kita gunakan untuk lebarnya itu sama dengan kusen pintu, lalu kita buat bingkainya menggunakan offset seperti ini dari ukuran 5 cm. Nah seperti ini. Oke, nah jika sudah ya, kita akan membuat ini tiang tengahnya ya teman-teman. Kita gunakan ini, kita beri karena lebarnya ini kan 5 cm, jadi ya, kita bagi 2 ya, ke sini 2,5 atau 2,5, di sini 2,5. Nah jika sudah, teman-teman tinggal pilih rectangle ya, lalu arahkan ke bawah sini agar dia berbentuk persegi panjang seperti itu. Lalu untuk garis imajinernya ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah untuk ini kita bisa hapus ya, garis ini juga kita hapus. Nah jika sudah teman-teman tinggal pilih ini, lalu gunakan perintah move ya, Ctrl C, lalu pindahkan ke sampingnya ya, sama seperti tadi. Nah setelah itu kita dorong kotak yang di tengah ini. Nah ini kita dorong ke belakang. Nah lalu kita beri warna ya, tekstur kayu. Oke, sangat mudah sekali. Nah lalu kita akan buat daun jendelanya. Nah daun jendelanya di sini langkah pertama itu ya, kita tarik terlebih dahulu menggunakan perintah push. Nah, kita berikan ketebalannya 3 cm saja, sama dengan pintu tadi. Nah setelah itu kita buat offset ya, maksudnya kita buat bingkainya ini kita offset. Kita gunakan lebar 10 saja. Oke, seperti ini. Nah jika sudah ya, kita dorong lagi menggunakan perintah push. Nah ya, terlebih dahulu kita berikan warna, kita blok, pilih warna. Oke. Nah karena di sini kan kita jendela kan harus ada kacanya ya. Nah untuk bagaimana cara menambahkan ya kaca atau membuat kaca di sini, caranya itu kita gunakan ini perintah rectangle ya. Teman-teman tinggal zoom, arahkan di ya, kita pilih bagian tengahnya ya, atau midpoint, klik. Oke, lalu arahkan ke sudut bawah, lalu pilih tengahnya juga. Nah ketika sudah berubah warnanya menjadi hijau seperti ini, lalu klik kiri. Nah tapi di sini dia belum jadi kaca ya, belum berbentuk kaca. Nah caranya itu kita pilih di sini, untuk materialnya kita pilih ini glass and mirror, pilih, lalu terserah teman-teman ingin gunakan yang mana, yang warna biru, lalu klik.
Nah, jadi dia tembus begitu ya, sangat mudah. Oke. Nah, lalu jangan lupa teman-teman blok, lalu klik kanan make group ya, yang ini juga kusennya, klik kanan lalu make group. Nah, jika sudah, kita pindahkan jendelanya, kan perintah move, arahkan ke kusennya ya, lalu tinggal kita copy, pindahkan ke samping. Nah, sudah selesai, mantap ya, sangat mudah sekali. Oh ya, kita buat seolah-olah jendelanya itu sedang terbuka ya. Kita buat caranya seperti ini. Kita pilih, kita blok terlebih dahulu, lalu pilih ini rotasi, arahkan rotasinya ke sini ya. Nah, untuk mengatur ini ya teman-teman, ini yang sudah rotasinya ini agar dia mengarah kemana putarannya ya, teman-teman cukup ya tempelkan ini ya di sudutnya, lalu teman-teman tinggal pilih gunakan arah pada keyboard ya. Nah, jika saya menggunakan arah ke bawah, maka dia akan berwarna pink. Jika saya menggunakan arah ke atas, nah seperti ini. Jadi teman-teman ya tinggal mainkan di sini ya. Jadi saya gunakan arah ke kanan ya. Nah, jika sudah seperti ini, nah teman-teman tinggal klik, lalu ya jika teman-teman sudah klik, teman-teman tinggal arahkan ke bawah sini, lalu klik lagi, angkat seperti ini. Nah, oke. Nah, sangat mudah. Nah, jika teman-teman jika teman-teman ingin kedua daun jendelanya itu terbuka ya, teman-teman tinggal copy saja agar tidak ribet ya, copy. Nah, maka jendelanya sudah jadi. Oke. Nah, misalnya teman-teman ingin menggunakan untuk pintunya supaya terbuka ya, cukup gunakan perintah tadi. Kita pilih rotasi, arahkan ke bawah sini ya. Jika tandanya berwarna hijau, maka dia akan berotasi ke samping. Nah, jadi teman-teman cukup gunakan arah panah ke bawah. Setelah itu pilih di sini, nah, lalu geser seperti ini. Nah, sangat mudah dan simpel sekali ya. Jadi jendela dan pintunya itu sudah selesai. Nah, untuk tutorialnya mungkin sampai di sini dulu teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.